Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di subuh pagi hari ini, Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terus beramal soleh, termasuk di subuh pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, di pagi hari ini alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita masih dipertemukan terutama di tahun baru 2023. Hari ini tanggal 7 ya Bu ya. Ini masih hangat ini di minggu pertama di tahun 2003. Mudah-mudahan hari ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, ya. Itu beruntung kita. Rasulullah SAW bersabda, man kana yaumuhu ya khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang tahun ini, hari ini lebih baik daripada kemarin, maka kita beruntung, ya. Kita beruntung. Ada peningkatan namanya. Jadi ada perbaikan gitu. Karena apa? Karena semakin hari, ya, minggu, bulan, dan tahun adalah semakin dekatnya kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sama aja rugi katanya. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Siapa saja yang hari ini atau tahun ini sama dengan kemarin, ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan apa-apa, maka rugi. Apalagi kalau sama saja rugi, apalagi mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Ya, kalau tahun ini justru lebih buruk, ya, bangkrutlah kita. Bahkan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa memohon kepada Allah diberikan kemudahan di tahun baru ini lebih baik untuk segala hal kita. Baik dalam ibadah kita kepada Allah, ya, ibadah dalam arti yang sangat luas, yang seluas-luasnya, termasuk ke keluarga kita, tetangga kita, ya, ke jamaah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini saya juga ingin tahaddus bin nikmah nih, berkat doa dari Bapak Ibu juga. Alhamdulillah, saya berjuang selama 6 bulan kemarin tuh, mulai dari pengumpulan berkas, ya, mulai administrasi, mendaftar gitu kan, sampai alhamdulillah di tahun baru ini juga SK sudah keluar, resmi diakui sebagai dosen nasional.
Alhamdulillah ya, sertifikasinya sudah SK ya, jadi surat keputusan dari Diktis ya, Lembaga Pendidikan Tinggi Islam ya, ikutnya Depak Bu, karena memang saya ngajar di perguruan tinggi Islam ya. Kemarin sentak-sentik juga itu ya, namanya udah umur berjibaku dengan teknologi, semua harus diupload, mulai kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan ya, pengabdian masyarakat, karena ada 3 komponen yang harus kita upload, yang kita sampaikan kepada mereka, yaitu pengajaran ya, mengajar rutin baik yang online maupun yang tatap muka, termasuk penelitian, menulis ya sebagai dosen, dan termasuk kayak gini nih Bu, Bapak Ibu, makanya kemarin saya minta keterangan, termasuk minta keterangan ya dari Masjid Al-Hikmah ini Pak. Sebenarnya tujuannya adalah untuk diupload bahwa saya juga melakukan pengabdian masyarakat ya, baik berupa kajian-kajian kemasyarakatan maupun ya termasuk kerja bakti itu termasuk pengabdian masyarakat. Jadi 3 komponen itu harus ada. Ketika 3 komponen itu tidak bisa kita terpenuhi sesuai dengan kota ya, maka itu termasuk akan mengurangi ya. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, saya bersyukur kepada Allah ya, insya Allah nasi kuningnya belum nih Bu, karena belum cair masalahnya. Nggak kaitannya dengan pencairan itu Bu ya. Karena alhamdulillah sudah resmi 1 Januari kami sudah berhak untuk mendapatkan sertifikasi atau sertifikat dan mendapatkan registrasi di sana. Dan yang ketiga mendapatkan tunjangan profesi ya, katanya tunjangan profesi gitu. Alhamdulillah gitu. Kata teman-teman ya udahlah kita syukuri aja, uang nemu namanya kan gitu, uang nemu katanya. Karena apa ya, kalau pegawai negeri ya udah nggak ini lagi kan Bu, 60 kan nggak mungkin sudah ya kan. Dan alhamdulillah masih 5 tahun, jadi dosen sekian puluh tahun nggak pernah diurusin, tinggal 5 tahun, jadi 65 itu baru putus. Jadi kalau dosen itu untuk pangkat yang kayak saya ini kan nggak nyampe guru besar ya. Untuk meraih guru besar nih saya dulu kan nggak fokus, ini harusnya sudah gitu. Tapi ya karena kesana kemari dikejar kebutuhan sehingga nggak fokus. Kalau ngajar terus ya bisa juga gelempang Pak. Ya namanya tahu sendiri kan, guru di Indonesia ini masih ya tadi harus bersabar, harus bersyukur, harus nerima ing pandum katanya begitu ya kan. Jadi saya ngobyek sana, nulis, ngecat ya, kaligrafi untuk memenuhin ini, untuk memenuhin priuk gitu kan, memenuhin yang di dapur ini penting juga gitu, sehingga nggak fokus Pak, salah satu itu. Tapi alhamdulillah di umur 60 tahun, tepatnya 25 Desember yang lalu, saya lahir itu 63 tanggal 25 bulan Desember sebenarnya. Jadi nggak usah diulang tahunin ya, sudah diulang tahunin gitu. Itu Bapak Ibu. Baik, mari kita sama-sama kembali ke laptop, kembali ke kitab Bidayatul Mujtahid yang saya baca pada subuh pagi hari ini di tahun pertama di tahun 2023 di minggu pertama. Saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah bagaimana ketika seseorang memasuki masjid ya. Boleh jadi ketika dia masuk masjid dia sudah sholat di luar masjid sana ya. Dia janjian sama temannya, kita janjian di Al-Hikmah misalnya ya, mau ketemu gitu karena paling mudah kalau udah ke masjid itu. Nah gimana nih posisinya? Sementara boleh jadi janjinya asar ya misalnya, atau maghrib atau isya, dan Masjid Al-Hikmah masih berjalan sholat berjamaah misalnya, sholat masih berjamaah. Nah posisinya kita datang, kita sudah sholat nih di luar nih ya, mungkin dari rumah kita sudah sholat. Nah bagaimana nih kalau kita harus datang ke masjid sementara kita tahu masjidnya masih sedang berjalan sholat berjamaah? Ini yang akan kita bahas. Termasuk nanti bagaimana ketika kita sudah sholat dari masjid nih, kayak subuh ini nih misalnya nih, gimana kita ke rumah, mungkin ibunya nggak sholat di masjid, belum jamaah, gimana kira-kira kita jadi imam boleh nggak kita sholat lagi untuk sholat berjamaah dengan keluarga kita? Kita sudah berjamaah di masjid nih, gimana di posisinya?
boleh atau tidak. Nah inilah yang penting, termasuk boleh jadi nanti kita sudah selesai semua nih, kawan kita terlambat sholat sendirian. Kalau munfaridan kan satu pahalanya nih, boleh nggak kira-kira kalau kita mau sholat diajak nih, yuk bantuin saya dong sholat lagi. Aku udah sholat gitu. Nah, jawaban saya sudah sholat itu benar atau salah? Misalnya nanti kita konfirmasi gitu. Termasuk kita boleh jadi imam lagi atau termasuk kita jadi makmumnya lagi. Nah, kita dapat tambahan pahala, dia dapat 27 atau 25 derajat. Boleh nggak yang begitu? Padahal tadi kita sudah sholat. Saya ingin sementara jawabannya kira-kira boleh atau tidak nih? Boleh, Masya Allah. Berarti ini luar biasa ini apa jamaah Al-Hikmah ini. Artinya sudah ada ilmu bahwa itu dibolehkan. Nah, untuk lebih yakin, mari kita bahas pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mas'alatus tsaniyatu, adapun masalah yang kedua. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini, dalam Sohifah atau nomor halamannya itu 333 halaman. Fa innal ladzi dakhalal masjidi, maka sesungguhnya orang yang masuk masjid wa qad shalla la yakhlu min ahadin wajhaini. Jadi sungguh boleh jadi orang yang sudah masuk masjid ini dalam kondisi dua keadaan, ya, dua keadaan. Imma ayyakuna shalla munfaridan, boleh jadi dia sholat atau sudah sholat sendiri. Jadi sholat, ya, dia sholat munfaridan sendirian, ya, masuk masjid janjian, ya, misalnya. Wa imma ayyakuna shalla fi jama'atin, boleh jadi dia sudah berjamaah di masjid atau musholah atau di rumahnya, misalnya. Jadi ada dua keadaan seseorang ketika dia datang ke masjid. Boleh jadi dia sudah sholat sendiri atau sholat berjamaah. Nah, kalau posisi seperti itu gimana nih? Fa in kana shalla munfaridan, maka jika dia sudah sholat sendirian, faqala qaumun, nih, maka ada pendapat dari sekelompok kaum yang mengatakan yu'idu ma'ahum kullas sholawati illal maghrib faqat. Orang yang datang ke masjid, hadir ke masjid, dia posisinya sholat sendiri, ada pendapat dia yu'idu ma'ahum kullas sholawat, dia mengulangi, ya, mengikuti ma'ahum bersama mereka kullas sholawat illal maghrib faqat. Jadi ketika ada orang datang ke masjid, dia sudah sholat sendirian, masjid sedang berjamaah, maka dia wajib mengikuti mereka kullas sholawat, seluruh sholat, kapanpun dia datang, kecuali kalau datang maghrib. Ada pendapat, ini pendapat nih. Pendapat satu, kalau sholat maghrib dia nggak sholat nggak apa-apa. Ya, pendapat ini adalah wahwa madhabu Ahmad. Wahwa adhabul Ahmad bisa dilihat dalam kitab Undur al-Mudawwanah. Ada kitab namanya Mudawwanah, yaitu jilid pertama halaman 87, dan di dalam kitab Undur ar-Raudul Murbi. Ya, jadi ternyata kitab Bidayatul Mujtahid ini juga dikarang oleh Ibnu Rushd dengan juga membaca atau menukil, menyalin atau mengkopi pendapat yang sudah dituangkan dalam dua kitab tadi, Mudawwanah dan Murbi. Wa mimman qala bihadzal qail Malik wa ashabuhu. Inilah pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Ya, Imam Malik juga punya pengikut. Jadi pendapatnya kalau dia sholat sendiri, sholat sedang berlangsung, dia wajib mengikuti, ya, mengikuti kecuali maghrib. Wa qala Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah, yu'idus sholawati kulluha
illal maghrib wal asr. Abu Hanifah berpendapat kalau ada seorang datang ke masjid, dia sudah sholat, sedang masjid masih berjalan jamaahnya, dia wajib mengikuti juga sholat berjamaah kecuali maghrib dan asar. Kalau dia datangnya maghrib sudah sholat, nggak perlu ikut. Asar datangnya nggak perlu sholat asar lagi. Itu pendapat Abu Hanifah. Imam Malik cuman maghrib saja yang dikecualikan. Nah, ini pendapat. Baik. Wa qala al-Auza'i, berpendapat Imam Auza'i, illal maghrib was subh, kecuali maghrib dan subuh. Ya. Wa qala Abu Thawr illal asr wal fajr. Dan Abu Thawr juga mengatakan illal asr wal fajr. Sebenarnya fajr ini juga subuh, Pak. Ya, kecuali sholat asar dan sholat subuh atau sholat fajar. Wa qala Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i, yu'idus sholawati kulluha. Ya. Yu'idus sholawati kulliha. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau ada orang datang ke masjid kapanpun dia datang, masjid masih berjalan berjamaah, maka wajib dia mengikuti tanpa kecuali. Wa innamat tafaqu ala ijabin, adapun sepakat atas wajibnya i'adatus sholah alaihi bil jumlati li hadisi Bishr bin Muhammad an abihi. Jadi sepakat akan adanya kewajiban untuk mengulang sholat atas, ya, mereka semua tadi berdasarkan hadis Bishr bin Muhammad an abihi, dari ayahnya. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda kepadanya khina dakhalal masjid, ketika dia masuk masjid. Jadi Rasulullah pernah mengatakan atau bersabda kepada tadi Muhammad, walam yusalli ma'ahu, ketika itu dia tidak ikut bersama Rasulullah sholat berjamaah. Ditanya oleh Rasulullah, ya, ditanya kepada Rasul, malaka lam tusall ma'an nas, ya, malaka lam tusalli ma'an nas, kenapa kamu tidak ikut sholat bersama jamaah orang-orang itu? Ya, alasta birajulin muslim, jadi pertanyaannya begitu, bukankah kamu termasuk laki-laki yang muslim? Ya, Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak ikut sholat? Bukankah kamu orang muslim? Gitu kan? Faqal bala ya Rasulullah, sendiko dawuh gitu kalau bahasa Jawa itu. Jadi injih Rasul, saya tidak ikut sholat. Bala, ya, benar ya Rasul, saya tidak ikut sholat. Bala ya Rasulullah. Maka nih bala ini menegasikan, ya. Jadi membenarkan. Kenapa bala bukan na'am? Ya. Jadi ada kata-kata ketika pertanyaan itu alasta, ya, alasta itu tidak boleh kalau dijawab na'am malah membenarkan gitu, ya. Tapi ini membenarkan dalam lagi menegasikan bahwa benar ya Rasul, saya tidak ikut berjamaah. Walakinni shallaitu fi ahli. Akan tetapi ya Rasulullah, saya sudah sholat dengan keluargaku. Jadi saya sudah sholat dengan keluargaku. Dijawab oleh oleh Bishr, ya, oleh bin Muhammad, ya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka kemudian Rasulullah dawuh atau bersabda, idza ji'ta, ya, jika engkau datang ke masjid, fasolli ma'an nas, maka sholatlah bersama orang-orang. Wa in kunta qad shallaita, meskipun kamu sudah sholat. Wah, nih, jadi Bapak Ibu tadi menjawab boleh, dalilnya ini perintah Rasul
agar sholat kembali nggak masalah. Nah, makin mantap. Tadi ibu sudah mengiyakan, membolehkan. Persoalannya, nah ini baru kita bahas nih. Tadi kenapa? Fakhtalafan nas, ikhtilaf orang-orang, likhtilami takhsisi hadal umum bil qiyas au bid dalil. Adanya perbedaan pendapat orang-orang, adanya kandungan kekhususan dari keumuman hadis yang disampaikan tadi bil qiyas au bid dalil, yaitu dengan qiyas atau dengan dalil yang lain. Nah, jadi itu dalil umum. Siapapun yang datang ke masjid, kapanpun dia datang, dia wajib ikut sholat lagi. Itu dalil umum. Nah, tapi tadi kan para ulama, imam-imam besar tadi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Auza'i, Imam Abu Hanifah, mengecualikan tadi. Ada kecualian-kecualian ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa mereka ini mengecualikan ini? Faman hamlahu ala umumih, bagi yang mengambil hadis tadi diambil sepenuhnya secara umum, ya, pokoknya itu dipegang sebagai dalil, aujaba i'adatus sholawat kulluha, wajib mengulang semua sholawat semua sholat secara keseluruhan. Inilah yang dipegang oleh wahwa madhabus Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dalil umum tadi. Rasulullah bersabda, siapapun yang datang ke masjid harus sholat lagi meskipun sudah sholat. Itu Imam Syafi'i memegang itu. Tapi wa amma man istasna min dalika sholatil maghrib faqat. Tapi bagi yang berpendapat mengecualikan hanya tidak boleh sholat maghrib saja, fa innahu khassasal umum bi qiyasis syabbih. Alasannya dia mengkhusus atau mentaksis dalil umum, yaitu fa innahu khassasal umum, ya, fa innahu khassasal umumi bi qiyasis syabbih, dengan kias penyerupaan, ya, penyerupaan. Jadi ada kias yang menyerupakan, menyamakan sesuatu yang sama. Wa huwa Malikun rahimahullah. Inilah Imam Malik, semoga Allah merahmati. Jadi Imam Malik mentaksis dalil umum di atas tadi. Dalilnya sama, Pak, ternyata. Ya, dalilnya sama. Kemudian dipahami secara berbeda oleh para ulama. Ya. Dalil umum itu ditaksis sehingga wadzalika annahu za'ama anna sholatil maghrib ya witrun. Dia menyamakan bahwa sholat maghrib ini dianggap ya witrun, witir, ganjil, ya. Falau u'idat la asbahati sholati syafi'i allati laisat biwitrin. Dalilnya begitu. Jadi karena sholat maghrib ini 3 rakaat sebagai witirnya sholat siang, gitu. Falau u'idat, maka jika dia diulang lagi sholat maghrib, kan sudah nih datang ke maghrib, ada masih jamaah sholat maghrib lagi, berarti kan 2 kali sholat maghrib jadi 6, bukan ganjil lagi kan, Pak? Ya, itu dimaksud asbati sholati syafi'i, sholat genap, allati laisat biwitrin, sehingga tidak bisa dikatakan lagi sholat witir. Kenapa? Li'annaha kanat takunu bimajmu'i dzalika 6 raka'atin. Karena dengan sholat 3 kali sholat maghrib tadi, sholatnya 2 kali menjadi 6 rakaat. Ya, dzalika 6 raka'atin menjadi 6 rakaat. Gitu alasannya. Faka'annaha kanat tantaqilu min jinsiha ila jinsi sholatin ukhra. Sehingga seakan-akan keberadaannya mengalihkan jenis yang satu ke jenis yang lain. Jenis sholat maghrib yang sudah berlalu tadi disamakan dengan sholat yang akan datang karena dia hadir di masjid tadi. Wadzalika mubtilun laha. Ada yang menolak. Kalau begitu ini batal, nggak bisa diterima. Karena sholat yang sudah berlalu sudah nggak bisa kemudian disatukan, satu kesatuan waktunya sudah berbeda, walaupun satu waktu di waktu maghrib. Ada yang menolak, menyamakan seperti ini tidak boleh, gitu kan. Mubtilun laha.
Wa hadzal qiyasu fihi dha'fun. Mengkiaskan seperti ini lemah dalilnya. Ya, jadi argumentasinya lemah menurut kalangan para ulama itu. Kenapa? Li'anna salama qad fasalla bainal autari wa tamassuki bil umum aula min istina bi hadan nawi minal qiyas. Kenapa? Karena sesungguhnya li'anna salam, sesungguhnya setiap sholat itu diakhiri dengan salam qad fasalla, maka sebenarnya dia sudah selesai. Ya, dia sudah melakukan sholat selesai, salam, nggak ada kaitannya. Bagaimana jadi 6 rakaat? Ya 3 rakaat terpisah gitu, bahasanya begitu. Ya, qad fasalla bainal autar bitamassuk bil umum aula minal istina bi hadan naw minal qiyas. Jadi memegang dalil umum aula, lebih utama daripada memegang kias, yang sesungguhnya kias yang model begini ini lemah. Ya, bahkan tidak diperbolehkan sebagian ulama. Jadi ini para ulama juga berdebat itu dengan pendapatnya itu saling mengklaim, tetapi tidak saling menyalahkan. Tidak. Jadi indahnya mereka para ulama, ya, cendekiawan muslim yang lalu itu walaupun berbeda pendapat, mereka tidak pernah saling merasa paling benar. Nah, itu memberikan pendapat masing-masing, tidak kemudian mengklaim, bahkan tidak juga menyalah-nyalahkan pendapat yang lain itu. Sama-sama mereka tetap sepakat. Wa aqwa min hadza ma qalahul kufiyun min annahu idza aada bi yakunu qad utiru marratain. Dan yang terkuat dari hal ini apa yang dikatakan oleh penduduk Kufah atau ulama Kufah, min annahu idza aada yakunu qad utiru marratain. Dia berpendapat juga kalau mengulang sholat maghrib itu seakan-akan sholat witir 2 kali, gitu ya, sholat 2 kali witir. Wa qad jaa fil asar la witranu atau la witrona fi lailatin, karena ada dalil tidak ada witir 2 kali. Jadi 2 kali. Jadi kalau yang tadi pakai dalil menyamakan kias, kalau jadi jumlah tadi, kalau dalil sama-sama Abu Hanifah, dalilnya bukan itu. Dalilnya tidak boleh witir 2 kali. Karena ada hadis la witranu fi lailatin, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam semalam. Nah, bagaimana ini? Wa amma Abu Hanifah inna qala inna sholata saniyata, berpendapat Imam Abu Hanifah, sesungguhnya sholat yang kedua takunu naflan, keberadaannya atau hukumnya sunnah. Fa in a'adal asr yakunu qad tanaffulu ba'dal asr, maka jika mengulang sholat asar yakunu qad tanaffulu ba'dal asr, seakan-akan dia sholat sunnah setelah asar. Wa qad ja'an nahyu an dalika, padahal ada perintah, ya, sholat ba'da asar itu tidak diperbolehkan, meskipun dalam kitab ini ada ikhtilaf. Ya, karena inna sholata saniyah takunu wa qad ja'an nahyu an dalika, karena adanya larangan sholat setelah asar. Fa khassasal asru bihadzal qiyas, mengkhususkan sholat asar dengan qiyas. Wal maghribu bi annaha witrun wal witru la yu'adu, dan sholat maghrib sesungguhnya sholat maghrib itu witir, dan witir la yu'adu tidak boleh diulang, ya. Wa hadza qiyasun jayyidun, ini dianggap qiyas yang bagus. In sallama lahumus syafi'iyah, jika selamat bagi mereka, salam bagi Imam Syafi'i, anna sholatal akhirah lahum naflun, dan sesungguhnya sholat yang terakhir itu dihitung sunnah. Wa amma man farraqa bainal asri was subhi, dan adapun orang yang membedakan antara sholat asar dan subuh, fi dzalika fali annahu lam takhtaliful asar fin nahyi, tidak membedakan hadis terkait adanya larangan anis sholati, sholat ba'da subhi, setelah subuh, ya, tidak ada ikhtilaf.
bahwa larangan sholat setelah subuh itu. Waqtalafa fis sholati ba'dal asri, dan adapun perbedaan terkait dengan sholat setelah asar ini kama taqaddama, sebagaimana yang lalu sudah disampaikan, adanya ikhtilaf setelah asar itu, wa huwa qaulul Auza'i, inilah pendapat Imam Auza'i. Jadi ada kecuali-kecuali tadi. Jadi ada yang mengambil dalil umum, ada yang mengambil dalil qiyas, ada yang mengambil dalil tadi dari hadis tadi, tidak boleh witir 2 kali. Kalau maghrib dikecualikan tadi karena dianggap witir 2 kali, kan gitu. Baik. Itu kalau sholat sendiri. Wa amma idza shalla fi jama'atin. Maka jika dia sudah sholat dengan berjamaah, fahal yu'idu fi jama'atin ukhra. Apakah boleh dia mengulang jamaah yang lain? Fa aksarul fuqaha'u ala annahu la yu'id. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, termasuk minhum Malikun wa Abu Hanifah, di antara para ulama yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa qala ba'duhum bal yu'id. Sebagian juga mengatakan boleh. Kalau tadi sholat munfarid Pak ya, sendirian, ini sholat berjamaah. Wa mimman qala bihadzal qaulu Ahmad wa Dawud wa ahlud dhahir. Itu mengulang. Dalilnya umum biasa. Ya. Nah, setelah kita bicara berbagai pendapat tadi ya terkait dengan orang yang sudah sholat sendirian maupun orang yang sudah sholat berjamaah, ternyata juga ikhtilaf, yang satu tidak boleh, yang satu boleh mengulang ikut sholat berjamaah. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, ini penting Pak. Jadi ngaji penting, kenapa ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini terkait orang yang datang ke masjid dan masjid masih berlangsung sholat. Wassababu fi ikhtilafihim, sebab-sebab perbedaan di antara mereka terkait dengan orang yang datang ke masjid dan masjid masih berjamaah, masih berlangsung sholat berjamaah, ternyata ditemukan ta'arudu mafhumul asar fi dzalika. Adanya kontradiksi pemahaman hadis terkait dengan hal tersebut. Wa dzalika annahu warada anhu alaihi salatu wassalamu annahu qala, diriwayatkan daripadanya alaihi salatu wassalam dari Rasulullah SAW annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la tusalli salatan fi yaumin marratain, tidak boleh sholat dalam sehari 2 kali. Nah, ini hadis ya. Warwiya anhu, ditemukan juga lagi hadis, annahu amaral ladina sallu fi jama'atin ayyu'idu ma'al jama'atis saniyah. Di sisi lain sesungguhnya Rasulullah amara, memerintahkan, alladzina, kepada orang-orang, memerintahkan apa? Sallu, sholatlah kalian, fi jama'atin, secara berjamaah, an yu'idu ma'al jama'atis saniyah, untuk mengulangi lagi. Kalau kamu masih ada menemukan masih bersalung sholat berjamaah, kamu ikut sholat berjamaah meskipun kamu sudah sholat, ya kan? Wa aidon. Nah, dengan hadis 2 nih Pak, ada 2 hadis ini. Yang satu Rasulullah melarang, yaitu la tusalli sholatan fi yaumaini marratain, ya, tidak boleh kalian sholat dalam sehari 2 kali, duhur kah, asar kah, maghrib kah, ya, sehari ulang 2 kali nggak boleh. Tapi di sisi lain, kalau hanya ini saja sepakat nggak boleh. Tapi ternyata Rasulullah annahu amaro, sesungguhnya Rasulullah amaro, memerintahkan alladina, kepada orang-orang, sallu, perintah tuh, amar tuh, sholatlah kalian semua fi jama'atin, di dalam sholat berjamaah, ayyu'idu, kalau kamu sudah sholat berjamaah, ayyu'idu, ternyata kamu datang ke satu masjid, satu musola, dan masih berlangsung bersolat berjamaah, ma'al jama'atis saniyah, maka sholatlah kalian juga ikut berjamaah yang kedua. Jadi ada 2 hadis yang kontradiksi, satu melarang, satu membolehkan. Bagaimana mensikapi ini? Fa'in dhahiri hadisi Bisir tadi, ya yujibul i'adah, sedangkan berdasarkan makna zahir dari hadis Bisir, yujibul i'adah ala kulli musallin,
idza ja'al masjid. Hadis bisir mewajibkan mengulang kepada siapapun, ala kulli musallin, kepada siapapun, ya, seluruh orang yang sholat, musolli, idza ja'al masjid, jika dia datang ke masjid, wajib ikut. Fa inna, ya, qatahu quwwatul umum. Kalau bicara tentang kekuatan hadis ini, fa inna quwwatahu quwwatul umum. Dari sisi dalil, kalau sudah hadis itu umum, itu dalil itu lebih kuat. Wal aksaru ala annahi idza waradal am ala sababi khas, dan yang terbanyak, ya, sesungguhnya hadis yang menghendaki bermakna umum itu dengan sebab, ada sebab khusus, la yuktasaru bihi ala sababi, maka tidak dihitung, maka tidak direken, tidak dianggap ala sababi, nggak usah melihat sebab. Ya, kalau ada dalil umum, ya, dijadikan dalil bahwa orang siapapun yang datang ke masjid wajib baginya mengulang meskipun dia sholat sendiri maupun sholat berjamaah, maka ini lebih kuat dipegang. Sehingga kemudian sebab yang tidak membolehkan, seperti tadi yang dibahas terdahulu tadi, sebabnya kalau maghrib witir 2 kali, atau misalnya kemudian jadi genap nggak jadi witir, itu nggak direken lagi, itu tidak dianggap lagi. Yang penting dalil umum yang dipegang, gitu maksudnya. Makanya bahasanya, jika seseorang idza waradal am, jika dia sudah memegang bahwa siapapun yang datang nih, amarul ladina shallu fi jama'atin tadi, maka tidak lagi memegang atau dianggap khas, la yuktasaru bihi ala sababi, nggak perlu lagi sebab-sebab yang tidak membolehkan tadi, tidak dianggap itu. Wa sholatu Mu'ad ma'an nabi, dibuktikan dengan sholatnya Mu'ad bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi Mu'ad sudah berjamaah bersama Nabi. Tsumma kana ya ummu qaumahu, kemudian dia pulang menjadi imam bagi kaumnya. Sudah ikut berjamaah nih Mu'ad nih hadisnya nih. Ya, ini adalah sahabat. Fi tilkas shalah fihi dalilun ala jawazi i'adati shalah fil jamaah, menunjukkan dengan perbuatan Mu'ad yang sudah ikut berjamaah bersama Rasulullah, kemudian dia pulang menjadi imam lagi di musolanya atau di rumahnya bagi kaumnya, itu menunjukkan fi tilkas shalah, terkait dengan sholat yang dilakukan oleh Mu'ad yang sudah berjamaah bersama Rasul, kemudian dia sholat lagi menjadi imam, fihi dalilun ala jawazi i'adati sholatil jamaah, adanya bolehnya mengulang atau sholat lagi secara berjamaah. Dengan kasus ini, fadhahaban nasu fi hadhil asar madhabul jam'i, karena ditemukan adanya hadis kontradiksi tadi, Rasulullah melarang, Rasulullah memerintah terhadap sesuatu atau perkara yang sama, maka para ulama mengambil sikap, yaitu dengan mengambil jalur mengkompromikan, madhabul jam'i wa madhamut tarjih, dengan mengambil memenangkan salah satu. Kalau mau mengambil yang dilarang, nggak sholat, nggak ada masalah, ya. Tapi orang yang seperti ini kalau udah tahu begini, mau males kalau sholat mah, padahal dapat tambahan pahala, nggak mau kan gitu, enakan ngerokok kan gitu misalnya, ya nggak masalah. Dia mengambil tarjih, mengambil yang la tusolli sholatun fi yaumin marrataini, ya sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah menganggap ini yang paling benar, ngotot dia, pokoknya nggak boleh, dalilnya ini, terus dalil ini nggak dipakai, ini yang nggak boleh Pak. Dalil ini kenapa? Saya milih yang ini kenapa? Saya nggak milih itu, ya nggak masalah. Ya, jadi tidak boleh menyalahkan orang yang mungkin dia ikut sholat lagi ya, ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Baik, amma man dhahaba madhabu tarjih, adapun yang mengambil jalur memilih tadi salah satu tadi, fa innahu akhadha bi umumi qoulihi alaihi salatu wassalam, yaitu mengambil secara umum sabda Rasulullah, misalnya la tusalli sholatu wahidatin fi yaumin marratain, misalnya ngambil hadis tidak boleh sholat sehari 2 kali, cukup la tusalli sholatun wahidatun fi yaumin marratain, cukup ya sholat sekali saja dalam hari, karena ada larangan la tusalli,
Ya, walam yustasna min dzalika ila salatil munfaridi faqat liwuqu'il ittifaq 'alaiha, dan tidak mengecualikan hal tersebut illa salatil munfaridi, kecuali salat sendirian, faqat liwuqu'il ittifaqi 'alaiha, karena adanya kejadian kesepakatan atasnya. Wa amma man dhaba madhabul jam'i, adapun orang yang berpendapat atau mengambil jalur dua hadis yang bertentangan tadi dengan mengkompromikan, faqalu inna makna qauluhu alaihi salatu wassalamu, sesungguhnya pengertian sabda Rasulullah SAW itu la tusalli salatun wahidatun fi yaumin marratain, sesungguhnya hadis tidak boleh sholat dalam sehari dua kali itu, innama dzalika alla yusallir rajulis sholatil wahidah bi ainiha marratain, yang di sini yang dimaksud adalah sholatnya seseorang sholat satu, ya dia ulang sampai dua kali. Ya'taqidu fi kulli wahidatin minhuma, yang diyakini di salah satu dari duanya itu annaha fardun, jadi dua-duanya dianggap fardu, itu yang tidak dibolehkan. Bal ya'taqidu fis saniyah annaha zaidatun 'alal fardi, kecuali dia hanya meyakini bahwa sholat yang lain itu hanya sunnah saja. Yang tidak boleh itu kalau sholat fardu dua kali. Nah, itu. Jadi pemahamannya Rasulullah tidak boleh itu kalau diyakini dia sholat fardu dua kali, padahal di sini dianggap yang kedua itu sunnah. Inna'an fardun bal ya'taqidu fis saniyah annaha zaidatun 'alal fardi, tambahan atau sholat sunnah. Walakinnahu ma'murun biha, akan tetapi ini diperintahkan oleh Rasul. Ya, ada tambahan tadi. Wa qala qaumun bal makna hadzal hadis, ada juga pendapat bahwa makna hadis innama huwa lil munfaridi, itu hanya khusus bagi orang yang sholat sendirian. Ani alla yusallir rajulul munfaridi sholatun wahidun bi'ainiha marratain, yaitu ada seseorang yang sholat sendirian kemudian mengulang sendirian lagi secara dua kali. Nah, dia sholat sendirian di rumah kemudian datang ke masjid, jamaah beda. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan terkait dengan orang yang hadir ke masjid ternyata boleh milih, ya Bapak Ibu, ada kesempatan tambahan pahala untuk kita ambil, ya, dan ini juga kita sudah ketahui ada perintah dan ada larangan. Maka di sini yang arif dan bijak tidak boleh saling menyalahkan. Yang sholat monggo, yang tidak ya nggak masalah. Jadi misalnya ada kawan kita sholat kemudian kita makmum lagi, boleh tambahan, membantu dia mendapatkan nilai 27 atau 25 gitu. Apalagi kalau sudah tahu begini, mengajak supaya dapat tambahan tadi. Inilah ilmu Bapak Ibu. Jadi ilmu itu pentingnya ilmu, kalau dengan ilmu itu kerja sedikit, dapatnya banyak. Tapi tanpa ilmu, ibadah terus rajin ini, tapi nggak ada ilmunya, bisa saja dapatnya sedikit, bisa saja nggak dapat apa-apa, karena niatnya salah. Ya, ilmu, semua ibadah, amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz, sambil yang pertama, Ya. dari Rasul, yang ingin saya tanyakan itu niat untuk sholatnya, karena Ya. ini menjadi sholat dua kali. Ya. Apakah ada sholat tayyib, Mm-hmm. ada usulli, fardu maghribi, sholat tayyib, karena tadi jamaah yang pertama Ya. nggak pakai. Ya. Dan ini sholat jamaah yang kedua. Apakah di niat itu kita niatkan atau kita langsung sholat aja lah, ikutin gitu? Karena kan ada niat terucap, ada niat yang tidak terucap. Itu aja, Ustaz. Ya, makasih. Ini pertanyaan yang bagus saya kira. Ya, inilah yang kemudian dibahas terakhir tadi. Jadi adanya niat tadi, adanya keyakinan bahwa sholat yang kedua ini ada yang menganggap bahwa sama-sama dua kali itu. Ya, itu sebenarnya nggak masalah dalam niat di sini, karena niat di sini memang harus disertakan, karena memang adanya hadis Nabi yang melarang dan yang memerintahkan, maka di sini niat menjadi tidak jadi masalah. Jadi mau niat ngikutin sholat dengan niat juga sholat tadi itu nggak ada masalah.
Jadi kita niatnya memang ya, sholat maghrib, tetapi karena kita sudah tahu bahwa itu sholat maghrib yang kedua adalah tambahan atau sholat sunnah saja, hukumnya sunnah saja. Jadi sunnah saja. Kalau sunnah ini kan niatnya nggak mesti sama, Pak. Nggak mesti sama dengan imamnya kan? Nggak mesti sama. Jadi kalau Bapak, nah ini juga Pak, ini juga orang hadir ke masjid, ada orang yang masih kurang nih. Kita nggak boleh membuat jamaah lagi, ikut yang masih meneruskan tadi itu, yang sebaiknya Pak, aturannya begitu. Jadi kan ada sholat maghrib nih, ada yang dapat satu rakaat jamaah nih, kan dia masih nambah 2. Ada orang datang, terus sholat sendiri itu sayang. Harusnya langsung ikut yang ini. Nah ini sering di rest area ini jamaah, sono jamaah, sini jamaah juga, ini jamaah sendiri. Alasannya apa? Alasannya karena saya musafir. Ini mukim. Padahal sudah saya sampaikan belum di sini. Insya Allah nanti boleh nggak sholat orang musafir bermakmum dengan orang mukim? Atau boleh nggak imamnya musafir, makmumnya mukim? Mungkin di sini belum saya sampaikan ya. Mungkin insya Allah nanti ini. Ini terjadi Pak di rest area atau di kita di singgah-singgah di mana ini terjadi yang seperti itu. Alasannya seakan-akan tidak diperbolehkan dia musafir bermakmum dengan yang mukim. Dan seakan-akan kalau ada orang yang tinggal di situ, ada musafir yang sedang berjamaah, nanti dia tidak boleh, dia musafir. Nah ini kan salah besar. Nah insya Allah nanti satu kesempatan ini penting Pak. Yang begini ini penting sampaikan supaya kita tidak membuat aturan sendiri sesuai dengan hawa nafsu. Ini ibadah harus ada aturan. Aturannya dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri yang sudah menjamin Rasulullah. Ya, apa? Dalam Al-Quran itu, jika kamu ingin mencintai Allah, ikuti apa itu ayatnya itu? Ya, itu dalam Al-Quran itu ada itu. Barang siapa yang ingin mencintai Allah, cintailah ikutilah Rasulullah SAW. Jadi jaminan itu bahwa mengikuti Rasulullah itu jalan kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak. Ya, silakan. Pak, yang di rest area yang ya. Kan ada yang jamak gitu. Kemudian kita yang biasa nggak jamak itu ngikutin imam jamak bisa boleh nggak Pak? Yang biasa gimana? Kita nggak tahu dia ternyata jamak gitu. Jadi cuma 2 rakaat. Kita tahunya baru 2 rakaat tiba-tiba selesai kemudian agak menjauh sholat lagi padahal kita sudah jadi imam. Gitu. Iya, Bapak tinggal melanjutkan, bukan sholat lagi. Jadi kan misalkan 4 rakaat, misalkan dalam posisi duhur ya, kan mereka sholat musafir, 2 kali dia udah salam, Bapak lanjutkan, nambah. Boleh gitu maksudnya Pak ya? Boleh. Ngikutin imam dia boleh gitu Pak ya? Iya, boleh. Nanti untuk lebih fokusnya kita akan bahas dan kasusnya juga. Ya saya kasih bocoran juga sekarang, kasusnya adalah Umar bin Khattab ketika ke Makkah. Dia kan tinggal di Madinah. Ya ketika itu yang namanya Umar kan sahabat besar ya. Ketika datang ke Mekah ya pasti jadi imam kan. Dan ketika sholat asar pada saat itu beliau asar 2 rakaat, salam. Nah, menoleh ke jamaah, lanjutkan kalian, saya musafir. Kasusnya gitu. Jadi Bapak tinggal melanjutkan, menambahkan kekurangannya. Tidak perlu harus ngulangi lagi sholat, nggak perlu. Tetap seperti ketika Bapak datang hanya mendapatkan 2 rakaat. Nah, nanti aturannya kita akan bicarakan dalam pertemuan berikutnya. Ini penting Pak, ilmu-ilmu yang seperti ini kita sampaikan karena ini menjadi keseharian kita ya Pak ya. Kalau kita pergi satu tempat bagaimana gitu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya. Termasuk itu Ya. Yang sholat ada yang masih sisa tadi yang masbuk. Ya. Kemudian ada makmum. Ya. Yaitu makmum baru. Ini masalah niat juga. Karena ada pendapat yang tadi masbuk itu kemudian yang berimam kepada masbuk. Ada yang mengatakan bahwa jangan berimam kepada makmum. Itu kalimatnya terlalu ekstrim gitu ya. Jangan berimam kepada makmum. Kalaupun berimam kepada makmum, maka yang menjadikan imam dia harus merubah niat menjadi imam. Nah ini yang bikin kita hancur dalam hal melakukan itu sehingga kita itu sholat begitu selesai jadi mengalir semua. Kiri kanannya ada alasannya apa? Ya asal jangan kelihatan seperti balapan. Itu pendapat seperti
Iya, iya. Jadi begini, Pak. Jadi begini, dalam sholat berjamaah sebenarnya itu posisi makmum, semuanya makmum. Tapi posisi makmum di antara deretan-deretan itu saling memakmumi yang lain, Pak. Sebenarnya. Posisi yang paling utama, afdol makmum kan di belakang imam. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kan seperti itu. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu pada hakikatnya itu memakmumi yang lain. Itu, Pak. Jadi dari dalil itu saja pendapat yang itu sudah terpatahkan. Sehingga kemudian ketika dia mengatakan bahwa jangan berimam atau bermakmum kepada makmum, itu nggak benar juga. Karena sudah selesai. Sholatnya kan sudah selesai, dia melanjutkan. Malah posisinya dia ketika ada makmum lagi, posisinya dia menjadi imam. Gitu. Dan sedang dia berjamaah saja sebenarnya antara deretan-deretan itu saling memakmumi, Pak. Dengan itu saja sudah terpatahkan dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh bermakmum dengan makmum, tidak. Karena begitu dia selesai imam salam, selesai itu berjamaah, maka ketika dia berdiri menambahkan kekurangannya, ketika ada orang bermakmum dengan dia, posisinya dia menjadi imam. Kalau memang dia dalam posisi masih sholatnya keras, ya, dia dapat satu, masih ada keras dua, yang satu itu dikeraskan. Kalau dia tahu. Makanya saya sampaikan tata cara dalam berjamaah ketika sendirian kan langsung di kanan. Nah ini jamaah masih ada di kanan ini. Kalau dia tahu ada orang berjamaah, imamnya mundur boleh. Supaya nanti jamaah yang satu tadi bisa berada di kanan. Karena di sini kan dia masih bersama berjamaah, Pak. Ya kan? Masih duduk tadi, belum pindah dia. Nah supaya kita ikut aturan bagaimana ketika ada sholat bermakmum sendirian supaya sebelah kanan, imamnya yang mundur di sini. Dia berada di kanan. Kalau imam tadi menyadari bahwa ada yang bermakmum dengan dia. Itu caranya, Pak. Ya. Bisa ditangkap, Pak, ya. Oke, makasih. Jadi tidak begitu gitu. Jadi tidak mungkin makmum ya kan pada hakikatnya yang lain satu sama lain itu saling jadi makmum yang lainnya gitu. Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu, waktu suruk sudah lewat malah ya. Alhamdulillah, memang kalau lagi begini ini asik aja, nggak terasa gitu. Insya Allah menjadi amal ibadah kita, menjadi ilmu kita yang bermanfaat dan menambah pahala ibadah-ibadah kita karena ibadah kita disertai dengan ilmu yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari saya kira diakhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.